Misalnya saya diet, tahu-tahu saya diundang nih ya ke suatu pesta, kalau nggak datang rasanya gimana gitu ya. Dan setelah datang juga kalau saya nggak dihormati lagi di ruang VIP gitu ya, rasanya kalau saya hanya duduk gitu ya, orang sementara makan kan, kalau saya lagi diet rasanya juga saya pengen ikut makan gitu ya. Apalagi makanan istimewa. Nah kalau saya lagi diet terus pada saat pesta itu saya makan, tuh boleh dikategorikan cheat day nggak tuh kan? Halo sahabat sehat, selamat jumpa kembali di Lini Podcast. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang cheat day. Cheat biasanya bohong gitu ya, day hari-hari berbohong. Boleh nggak sih kita cheat day terhadap makanan kita ya? Kita akan kupas dengan tuntas apa saja cheat day tadi dan apakah perlu kita laksanakan, ada manfaatnya apa tidak. Dan kalau memang perlu seperti apa, dalam kondisi seperti apa. Cheat day, apa sih sebenarnya cheat day itu, Kanur? Cheat day itu hari libur diet. Jadi biasanya disebut hari libur diet, hari libur untuk orang-orang yang lagi diet, dimana pada hari itu mereka biasanya mengkonsumsi makanan yang biasanya mereka hindari lah tanda kutip, atau mereka batasi tanda kutip dalam diet itu. Misalnya kalau Nur diet pengendalian berat badan, misalnya dia harus dihindari salah satunya apa? Biasanya makanan yang tinggi lemak ya, Prof, seperti itu. Itu ada manfaatnya nggak sih cheat day itu, Kak Nur? Ya, jadi cheat day ini kan biasanya dikonsumsi, dilakukannya sekali seminggu boleh, atau sekali sebulan, atau sekali dalam 2 bulan, seperti itu tergantung. Bukan setiap hari cheat day ya? Setiap hari dong. Bukan cheat day lagi jadinya kalau setiap hari. Iya. Jadi ada beberapa manfaat, ada salah satunya itu ada penelitian psikososial yang dilakukan di mana membandingkan antara orang yang melakukan cheat day dengan orang yang tidak melakukan cheat day. Hasilnya untuk orang-orang yang melakukan cheat day itu ini sama-sama diet ini sama-sama diet nih, tapi satunya melakukan cheat day biasanya di hari Minggu, yang satunya tetap melakukan diet. Didapati bahwa orang yang melakukan cheat day ini biasanya lebih disiplin, lebih enjoy, kemudian biasanya lebih long term lah untuk melakukan diet tersebut, karena dia nggak merasa terpasung, nggak merasa tertekan melakukan diet seperti itu. Ini terus bosan gitu ya, mengurangi kebosanan berarti juga ya. Karena kan di akhir minggu, biasanya hari Minggu mereka semacam mendapat reward lah, karena mereka bisa mengkonsumsi makanan yang biasanya dihindari di minggu tersebut. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian ada manfaat lain, biasanya kan untuk orang-orang yang melakukan diet, cutting ya, mengurangi kalori ya. Nah, untuk pada orang-orang yang melakukan cheat day biasanya itu dapat meningkatkan metabolisme energinya. Jadi biasanya kan konsumsi makanannya kan dikurangi seperti itu, jadi bisa menurunkan metabolisme tubuh, kemudian performanya juga menjadi turun. Nah, kalau setelah melakukan cheat day biasanya metabolisme tubuh itu karena asupan kalorinya lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lain, makanya energi expenditure-nya juga lebih tinggi. Jadi energi yang dikeluarin untuk membakar. Jadi kira-kira berapa besar itu ya kalori untuk makanan-makanan cheat day itu? Kan kayak biasanya snack ya? Atau makanan besar juga boleh cheat day? Bisa snack, bisa makanan besar seperti itu, karena kan seharian. Misalnya saya diet, tahu-tahu saya diundang nih ya ke suatu pesta, kalau nggak datang rasanya gimana gitu ya. Dan setelah datang juga kalau saya nggak dihormati lagi di ruang VIP gitu ya, rasanya kalau saya hanya duduk gitu ya, orang sementara makan kan, kalau saya lagi diet rasanya juga saya pengen ikut makan gitu ya. Apalagi makanan istimewa. Nah kalau saya lagi diet terus pada saat pesta itu saya makan, tuh boleh dikategorikan cheat day nggak tuh Kanur? Kalau dilakukannya tidak setiap hari, ya paling sekali sebulan gitu ya, itu masih bisa. Undangan gitu ya, kadang-kadang ya nggak tiap minggu sih. Iya, kalau dilakukan seperti satu kali seperti itu bisa, seperti itu. Itu setara makan siang mungkin bisa 500-700 kilokalori boleh ya. 700 kilokalori. Oke, selagi kita tadi defisit setiap harinya sekitar 300-500 kilokalori ya. Jadi kalau
defisitnya 500 kali 6 hari 3.000, padahal ini hanya kelebihan cuma kelebihan misalnya anggaplah 500 sampai ya, 700 kilokalori. Jadi 3.000 dikurang 500 masih defisit, ada defisit 2.500 per minggu tadi. Oke, jadi tadi membuat orang yang diet tadi dia lebih disiplin, lebih enjoy yang pertama ya, sehingga bisa diet ini bisa berkelanjutan. Oke, ada manfaat-manfaat lain nggak ya? Yang saya sebutkan tadi, jadi metabolisme tubuhnya jadi meningkat. Jadi intinya sih lebih enjoy. Itu dari sisi tadi ada manfaat. Kemungkinan ada kerugian yang diperoleh atau kurang manfaatnya? Kalau kerugiannya lebih ke karena orang-orang yang melakukan cheat day ini kan biasanya balas dendam ya intinya untuk melakukan cheat day gitu. Ya, jadi jangan sampai kebablasan gitu. Biasanya mengkonsumsi karena yang dikonsumsi makanan yang tinggi lemak, dan tinggi lemak itu kan kalorinya lebih tinggi ya dibandingkan karbohidrat dan protein. Jadinya biasanya mereka karena balas dendam, jadi asupannya itu jadi lebih banyak dibandingkan dengan kebiasaan. Ya, jadi tetap frekuensinya tadi dijaga ya, sekali sebulan atau sekali 2 minggu. Dijaga juga, kendalikan emosinya, jangan kebablasan ya, kebanyakan, dan jenis makanannya tadi. Oke. Kemudian barangkali terakhir ada tips saran-saran dari Kak Nur nih buat sahabat-sahabat sehat, andaikan memang perlu merasa cheat day, gimana cara melaksanakannya, Kak Nur? Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi diet yang mau melakukan cheat day itu silahkan, kalau memang dirasa cheat day itu dapat meningkatkan enjoymentnya untuk melakukan diet. Nah, untuk beberapa yang bisa kalian lakukan, yang pertama itu planning cheat day-nya. Jadi jangan sampai seperti tadi selama cheat day itu malah kebablasan mengkonsumsi makanan yang biasanya dihindari. Jadi be mindful eating lah kalau lagi sementara. Perlu sadar ya, direncanakan sekali 2 minggu atau sekali sebulan dan makanannya apa gitu ya. Itu. Kemudian kalau bisa dipilih selama cheat day ini mengkonsumsi makanan yang lebih tinggi karbohidrat atau protein dibandingkan dengan yang tinggi lemak seperti itu. Karena yang karbohidrat tadi itu bisa meningkatkan energi expenditure juga, kemudian meningkatkan cadangan glikogen, sehingga performanya untuk hari setelah cheat day itu jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kalau perlu itu hari cheat day-nya hari olahraga ya. Kebayang juga itu harinya, jadi kan tadi meningkatkan metabolisme dan asupan, sehingga ketika kita hari itu hari olahraga ya wajar. Memang perlu ada kelebihan dari satu kudapan misalnya gitu ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, untuk sahabat sehat juga yang melakukan diet, kemudian merasa kalau malah cheat day-nya ini jadi lebih sering gitu, jadi lebih pengen terus makan. Yang awalnya cheat day-nya seminggu sebulan sekali, terus tiba-tiba jadi bertambah jadi seminggu sekali atau seminggu malah 2 kali, berarti ada yang salah nih dari diet teman-teman semua. Jadi untuk seperti itu silahkan konsultasikan ke dietitian atau nutritionist untuk mengetahui jenis diet yang baik dilakukan untuk teman-teman semua. Baik Kak Nur, sahabat sehat, itulah tadi obrolan kita dengan Kak Nur tentang cheat day. Anda gimana? Mau cheat day apa enggak? Ya terserah lah. Tapi yang penting dietnya harus berhasil gitu ya. Jangan sampai karena cheat day jadi gak berhasil. Jangan lupa view, like, subscribe, share juga ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.